Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, jemaah pengajian Masjid Ar-Rasyid Gayam, semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di bulan Dzulqa'dah ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan amal yang saleh. Di antaranya adalah sholat Isya berjamaah, kemudian kajian rutin malam Rabu, dan kajian kita yang pekan pertama adalah masalah akidah, masalah tauhid. Anak tadi bingung ya, sebenarnya sudah sampai bab mana, karena kitab tauhid ini diulang-ulang bolak-balik dikaji, jadi coretan semua. Ini yang mana ini tempatnya ya. Ternyata sudah kita bahas tentang ruqyah dan tamimah ya. Sudah selesai belum? Belum. Ini nanti berarti mau murajaah dan menambahkan yang belum selesai. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah. Dan bulan Dzulqa'dah niki ya, salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam. Artinya apa? Dzulqa'dah. Dzul itu artinya memiliki, al-qa'dah nama artinya qa'dah, qa'dah yang kudu. Hei Pak Joko yang belajar bahasa Arab, qa'dah yang kudu artinya jalasa yajlisu. Apa jalasa yajlisu? Duduk. Berarti qa'dah duduk. Jadi bulan Dzulqa'dah
dahulu orang-orang jahiliyah itu mereka tidak melakukan perjalanan jauh, mereka tidak perang, ya mereka duduk-duduk. Dan Islam datang maka menyempurnakan, sebagaimana Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Demikian hukum-hukum yang ada pada jahiliyah itu yang salah diluruskan, yang kurang disempurnakan. Dan bulan Dzulqa'dah ini adalah salah satu bulan yang haram. Sebagaimana Nabi mengatakan salasun mutawaliyat, 3 yang berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. 3 bulan ini kita diperintahkan untuk beramal soleh. 3 bulan ini kita dilarang untuk berbuat maksiat. Meskipun kemaksiatan di bulan yang lainnya juga nggak boleh. Dan yang satunya lagi bersendirian, yaitu bulan Rajab. Ada 4 bulan haram. Maka keutamaan bulan Dzulqa'dah yang pertama, dia termasuk bulan haram. Yang kedua, termasuk bulan haji. Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat. Haji itu bulan yang sudah dikenal, di antaranya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yang ketiga, amal soleh yang dilakukan di bulan Dzulqa'dah ini akan dilipat gandakan. Demikian dosa dan maksiat pun akan dibesarkan. Yang keempat, semua ibadah umroh Nabi dilakukan di bulan Dzulqa'dah, kecuali umroh bersama hajinya. Ya, kata perawi hadis mengatakan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam i'tamara arba'u umar kulluha fi Dzulqa'dah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan 4 kali umroh, semuanya di bulan Dzulqa'dah, kecuali umroh bersama hajinya. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala dulu berjanji kepada Nabi Musa selama 30 hari itu bulan Dzulqa'dah, dan disempurnakan 10 hari bulan Dzulhijjah. Ini jemaah rahimani wa rahmatullah. Maka amal soleh yang kita kerjakan semacam ini, seperti kajian, menuntut ilmu, ini akan dilipat gandakan kalau dilakukan di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, semua di bulan-bulan haram. Sebelah sini aja Mas, biar nanti kalau ada yang lewat. Jemaah rahimani wa rahmatullah, di pertemuan yang lalu sebelum Ramadan kita sudah membahas tentang ruqyah, tamimah, tiwalah yang hadir. Apa itu ruqyah? Ruqyah mantra-mantra, tamimah jimat-jimat, tiwalah pelet pengasihan. Itu semua apa katanya? Di situ boleh enggak? Tidak boleh, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud mengatakan, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi dan jimat-jimat dan pelet itu semuanya syirik. Jadi ruqyah itu jampi. Ya, bahasa kita ini jampi. Nanti dibolehkan kalau dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi. Ya. Jampi dalam arti mantra. Karena ada arti jampi itu jamu ramuan Jawa itu. Jampi. Bukan jampi-jampi. Nah, ini kan 2 kali jampi-jampi. Jampi-jampi itu mantra. Ya, mantra-mantra. Ya. Oh, itu boso yang nggak pakai kaidah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin sudah kita pertemuan itu sudah kita jelaskan dulu istrinya Abdullah bin Mas'ud, siapa namanya?
Zainab. Ya, Zainab salah satu nama yang masyhur di kalangan Arab. Nah, Abdullah bin Mas'ud punya istri namanya Zainab. Zainab ini pernah ngomong, ya, dia pernah menceritakan bahwasannya Zainab ini pernah minta diruqyah atau datang kepada seorang laki-laki Yahudi, matanya kan gerak-gerak terus, bahasa kita ini apa namanya, kedutan atau apa. Kemudian pakai jambi-jambi sama orang Yahudi ini, kemudian langsung tenang dek gitu. Nah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan innama dzalika amalu syaitan. Jambi-jambi kayak gitu ini perbuatannya setan. Karena yansaquha biyadaihi. Setan itu menggerakkan mata itu dengan tangannya. Fa idza raqa kaffa anha. Kalau ada jambi-jambi maka berhenti. Dan Abdullah bin Mas'ud mengajari innama kana yakfiki, maka cukup bagimu wahai istriku antaquli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, adhibil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Yang menghilangkan semua ini adalah Allah, Rabbnya manusia, yang menyembuhkan, dan engkau adalah zat yang maha penyembuh ya Allah. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu yang tidak meninggalkan bekas. Ini jemaah, jadi Nabi mengajarkan kalau jambi-jambi itu dengan kalimat-kalimat yang warid dari Nabi itu boleh. Itu namanya ruqyah syar'iyyah. Jadi kalau kita mau ruqyah syar'iyyah, yaitu dengan Al-Quran atau dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kemarin sudah diterangkan semua ya, ruqyah ya disebut juga dengan azaim. Ada yang mengatakan azimat. Tapi dijelaskan kalau ruqyah itu adalah dari Al-Quran, dari hadis, maka itu boleh. Adapun selain itu maka tidak boleh, meskipun nanti bisa untuk ngobati atau nambani. Ya. Demikian juga ya masalah tamimah. Tamimah ini terjadi perselisihan para ulama, yaitu tamimah itu maksudnya jimat. Kalau jimatnya itu dari selain Al-Quran, dari selain hadis, maka ulama melarang. Dan yang membolehkan itu dengan Al-Quran atau dengan hadis Nabi. Cuma ini tidak semuanya ulama kalangan sahabat itu setuju. Ya, sebagian salaf membolehkan, sebagian salaf lagi melarang. Di antara yang membolehkan adalah Abdullah bin Amr bin As. Dan di antara yang melarang adalah Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan juga ya dari tabi'in Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai Al-Kufi. Jadi Yazid nanti punya anak namanya Ibrahim, berarti Ibrahim bin Yazid. Kasih tinggal dikasih apa namanya nisbahnya ke siapa. Dan yang lebih nampak dalilnya di sini terangkan adalah dilarang yang selain dari Al-Quran. Ya, dilarang kalau jambi-jambi meskipun dari Al-Quran, karena pertama dalilnya itu umum larangan. Yang kedua saddu dzari'ah, menutup pintu-pintu kesyirikan. Dan yang ketiga ya tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian orang itu pakai jimat, alasannya dalilnya dengan dalil dari hadis ataupun dari Al-Quran. Dalil mereka pertama,
Kan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Ini dalil orang yang pakai jimat dengan menggantungkan ayat suci Al-Qur'an. Apakah itu di mobil, di rumah, di anak kecil atau yang lain. Dalil pertama mereka pakai hadis Nabi, hadisnya sahih. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, dia akan dipasrahkan dengannya. Nah, ini kan Al-Quran, kita dipasrahkan dengannya, ya. Maka jawabannya, sanggahannya, ya, orang yang bergantung dengan Al-Quran bahasa Al-Quran itu bagus. Tapi Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah menggantungkan ayat suci Al-Quran pada anak-anak mereka, demikian juga pada rumah mereka atau kendaraan mereka. Dalil yang mereka gunakan nomor 2, Al-Quran itu obat, Al-Quran ini penyembuh. Sebagaimana Allah katakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran, Al-Quran ini sebagai syifa, sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang beriman. Maka bantahannya, Al-Quran ini akan bisa menyembuhkan kalau dibaca, ditadaburi, bukan dikalungkan. Andaikan itu sudah cukup, kenapa Nabi mengajarkan zikir pagi petang? Andaikan itu sudah cukup, kenapa Nabi mengajarkan banyak sekali doa-doa supaya minta kesembuhan? Apa tidak gampang aja Al-Quran yang sudah ada tulisannya digantung, ya, yang ditempelkan, apa namanya, yang ditulis di tulang atau di kulit binatang, kenapa nggak ditempel di rumah-rumah? Dan itu tidak ada di zaman Nabi, di zaman sahabat. Orang sekarang aja ada tulisannya surat Yasin, ayat kursi. Zaman Nabi itu betul. Zaman Nabi itu betul. Nggak ada. Zaman Nabi Qurannya ditulis di mana? Di tulang, di kulit, di batu, dan itu nanti dikumpulkan jadi satu. Yang ketiga, mereka berdalil dengan ucapan Nabi waktu Nabi tanya tentang ruqyah, "A'ridu alayya ruqakum." Ya, coba sampaikan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian, bagaimana bentuknya. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, "La ba'sa birruqa malam yakun fihi syirkun." Tidak masalah ruqyah itu, jambi-jambi, kalau tidak ada unsur kesyirikan. Tapi perhatikan, tamimah, jimat yang digantung, yang ditempel, yang ditaruh, itu beda dengan ruqyah. Ya, kalau ruqyah itu dibaca, sedangkan jimat-jimat itu hanya ditempelkan, hanya digantung, hanya dipasang. Maka ini tidak bisa menganalogikan sesuatu yang berbeda. Bisa dipahami jemaah? Jadi ruqyah berbeda dengan yang namanya jimat. Ruqyah itu kalau dengan Al-Quran, dengan hadis boleh. Kalau selain itu dengan mantra-mantra yang tidak bisa dipahami nggak boleh. Itu jambi-jambi, itu badukun atau agama-agama lain juga punya jambi-jambi semacam itu, tidak boleh. Kalau kita bismillahirrahmanirrahim, boleh. Yang kedua, jimat. Kalau jimat umum tidak boleh, meskipun ada sebagian salafun saleh mengatakan boleh, ya, tapi pendapat yang rajih tidak boleh. Sebagaimana Ibrahim An-Nakhai pernah mengatakan, kanu yakrahuna tamaim kullaha. Dulu mereka para salafun saleh, para sahabat, membenci jimat-jimat semuanya, minal Quran wa ghairil Quran, dari Al-Quran atau selain Al-Quran. Berarti di sini jamaah, jangan kita jadikan Al-Quran sebagai jimat, baik ditaruh di ruang tamu, di ruang tengah, di depan pintu. Jangan jadikan Al-Quran atau ayat tertentu sebagai jimat. Mobil ini dibawa ke tempat orang yang bisa nulis itu, ayat kursi, nanti gak akan kecelakaan. Jangan. Kalau itu baik, nasabahuna ilaih, maka salafun saleh akan mendahului kita dari masalah itu. Nah, di bab ini jemaah, bab yang dari awal, hadis yang dibawakan oleh mu'allif, bahwasanya Nabi SAW memerintahkan seorang
yaitu bernama Zaid bin Harisah, untuk mengumumkan kepada manusia jangan pernah membiarkan binatang-binatang yang diikat atau yang dikalungi dengan senar kecuali suruh mutus. Kemudian dalil-dalil yang lain semuanya ini mengajarkan kepada kita jangan tawakal dengan sesuatu yang tidak dibolehkan syariat. Bersandar dengan sesuatu yang tidak bolehkan syariat tidak boleh. Berharap dengan sesuatu selain Allah itu akan menyebabkan kita semakin lemah dan kita ini akan nyesal. Saya kasih dua contoh. Yang satu dengan benda, yang satu dengan manusia. Yang dengan benda, seseorang dia menggantungkan sesuatu di mobilnya, menggantungkan sesuatu pada leher anaknya atau pada rumahnya. Ternyata terjadi musibah, gempa, atau terjadi takdir yang Allah memang jadikan itu rusak. Dia akan kecewa, dia akan menyesal, dia tidak mendapatkan pahala. Demikian kita tawakal kepada selain Allah, atau kita cari harapan kepada selain Allah, itu kita akan nyesel, bahkan dengan pasangan kita sendiri. Makanya jamaah, jangan terlalu berharap berlebihan dengan manusia. Kita ini para suami misalnya berharap nanti pulang masakan sudah ada, kemudian nanti gini-gini, qadarullah balik ternyata istrinya tidak bisa masak, anaknya rewel, kondisi ini tuh banting duel kalah. Karena apa? Marah, terlalu berharap dengan orang, terlalu pasrah dengan orang. Sama seorang istri juga sama. Suaminya pulang dari luar kota, balik bawa duit akeh, bawa jajan, bawa oleh-oleh, ternyata bawa anduk, bawa keringat, nggak dapat apa-apa. Istrinya marah-marah, sebulan gini, terlalu berharap. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, ketenangan pasti muncul. Ya Allah, saya berharap begini, sampai rumah ternyata tidak ada apa-apa, tidak apa-apa deh, ya sudah dimaklum. Mau beli di luar juga gampang, seperti sudah tak belikan, mau nasi padang atau nasi peteng, ini kan gampang. Demikian juga seorang istri, kalau dia berharapnya kepada Allah, nanti suaminya pulang, qadarullah tidak dapat apa-apa, duitnya 2 juta, 3 juta, 5 juta dicolong jalan, sudah qadarullah wa masyaallah. Ini perlu dilatih jemaah. Jadi belajar kita tauhid ini bukan sekedar tahu, tapi bagaimana kita praktiknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia, kerelaan manusia itu sesuatu yang tidak mungkin kita bisa mendapatkannya semuanya. Sampai dengan orang yang paling kita cintai, pasangan kita, anak kita, nggak akan bisa. Waridullah ghayatun la tudrak. Sedangkan ridha Allah adalah ghayah yang tidak boleh ditinggalkan. Harus kita mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi SAW melarang kita ini pasrah dengan barang-barang yang di situ bukan sebab. Coba bayangkan senar yang sudah lusuh, yang sudah usang, dikalungkan di binatang kok bisa menghindari penyakit, menghindari ini dan itu, nggak masuk akal. Seperti kerang, seperti apa ditempelkan, nggak masuk akal. Maka cara yang benar yang diajarkan oleh Nabi SAW itu ruqyah syar'iyah. Bagaimana ruqyah syar'iyah? Yaitu dengan membacakan ayat atau hadis, kemudian niupkan kepada orang yang terkena, atau ditiupkan dengan ada ludahnya, atau ditiupkan dengan tanpa ludah, atau digosokkan dengan tangannya, atau dengan tanah, atau dibacakan di air. Itu semua yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau jenengan kena penyakit, mau mengobati, caranya Nabi yang pertama dengan Al-Quran. Kalau kita mau ruqyah dengan media-media yang dibolehkan seperti daun bidara,
seperti minyak zaitun, air zam-zam, kurma ajwa, boleh, dan itu perlu dipraktekkan. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, murojaah di bab yang sebelumnya ya. Sekarang kita masuk bab yang ke-8. Bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwiha. Bab barang siapa yang tabarruk dengan pohon atau dengan batu atau dengan selainnya. Jadi tabarruk ini bahasa Arab, sudah sering dipakai oleh orang-orang Indonesia, sehingga seperti bahasa Indonesia. Tabarruk niku dari kata barroka yubarriku tabrik, atau tabarroka ya tabarroku tabarrukan, artinya tolabul barokah, mencari keberkahan. Dan barokah itu adalah al khairul katsir wathubut, kebaikan yang banyak dan langgeng tetap. Dan keberkahan itu ada pada tempat seperti Mekah, Madinah, Palestina, ya, Al-Baitul Maqdis, itu ada keberkahan. Keberkahan ada pada waktu seperti 10 akhir bulan Ramadan, 10 awal bulan Zulhijjah, kemudian hari Tasyrik, ya, kemudian Arafah, itu dengan waktu. Tabarruk ada juga dengan jasad, jasadnya Nabi, jasadnya para Rasul. Ini ada keberkahan. Selain itu sahabat enggak. Ya, orang-orang sekarang jangan berlebih-lebihan dengan ya ustadznya, gurunya, jangan. Karena termasuk kesalahan orang itu mencari berkah yang tidak ada keberkahan. Jadi kan lihat aja itu video sudah nyebar di mana-mana. Ya, ada seorang itu meludah, kemudian dimasukkan botol-botol langsung diminum sama jamaahnya. Itu kekeliruan ya. Jadi kita di sini akan dijelaskan nanti tabarruk itu dibolehkan sesuatu yang memang itu berkah. Tapi tabarruk itu banyak terjadi, ternyata itu tabarruk dengan sesuatu yang tidak ada keberkahan, bahkan kesyirikan. Ya. Berkata musannif di sini, beliau mengatakan bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwiha, maksudnya apa? Yaitu mencari keberkahan dengan tempat-tempat, ya, atau kuburan-kuburan atau yang sejenisnya. Fa huwa musyrikun, kata pensyarah ini, maka ini perbuatan syirik. Dan beliau membawakan pensyarah, ya, mu'alif ini membawakan beberapa dalil. Yang pertama surat An-Najm ayat 19 sampai 23. Afara'aitumul Lata wal Uzza, tahukah kalian bagaimana menurut kalian tentang Lata dan Uzza? Wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra, dan Manat itu yang ketiga. Kemudian Allah mengatakan alakumul dzakar walal untha, apakah layak bagi kalian menyandarkan anak-anak laki-laki buat kalian dan bagi Allah anak-anak perempuan. Jadi kata-kata Lata, Uzza, Manat itu muannas dari kata, ya, nanti ada kata Al-Aziz, ada kata, ya, Al-Mannan gitu. Tilka idzan qismatun dhiza. Kalau begitu kalian membagi orang-orang jahiliyah kan maunya anak-anaknya laki-laki. Kalau diberi kabar anak perempuan mereka nggak senang. Dan anak perempuan dinisbahkan kepada Allah. Maka ini adalah pembagian yang tidak adil. In hiya illa asma'un, nama-nama Uzza, Manat, ya, nama-nama Lata tadi adalah nama-nama samaitumuha antum wa abaukum, yang kalian menamainya dan bapak-bapak kalian.
ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah memberikan keterangan sedikit pun tentang nama-nama tersebut. Iyattabi'una illa dhann, dan kalian mengikuti hanya persangkaan saja. Wa ma tahwal anfus, sedangkan hati itu tidak menyenanginya. Wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda, sungguh telah datang kepada mereka dari Rabb mereka berupa petunjuk. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang-orang jahiliyah itu membuat patung-patung dikasih dengan nama-nama yang itu buatan dari nenek moyang mereka, seperti Lata, Uzza, Manat, dan nanti kita akan tahu siapa mereka. Sebenarnya kata Al-Lat, Lata, salah satu Tuhan yang mereka sembah, ini Bani Thaqif membuat patung besar namanya Lata. Uzza ini Bani Kinanah, orang-orang Quraisy, dan Manat ini punya Bani Hilal. Sedangkan Lat menurut jumhur para ulama dulu diterangkan ini bacanya Al-Latu. Ibnu Abbas juga membaca Al-Latu. Itu adalah sebuah nama yang dulunya ini adalah orang yang suka buat makanan untuk para jamaah haji. Lata yalutu itu artinya mengaduk adonan roti. Nah, sebagian orang, bahkan para ulama menjelaskan Lat ini muannasnya dari kata apa? Al-ulu Sedangkan Uzza al-Aziz. Dan Lata ini bentuknya sakhrah bayda mangkusha. Bentuknya patungnya batu besar yang dipahat. Jadi bentuknya batu besar dipahat, batunya warnanya putih. Kemudian di atasnya ada dibangun bangunan, dan ini tempatnya di Taif. Yang muliakan Bani Thaqif tadi. Dan di situ dikelilingi dengan astar, berarti dikelilingi dengan pagar. Wasadana, dan ada juru kuncinya. Dan di sekelilingnya juga ada Fina itu berarti halaman yang luas, yang orang-orang biasanya mengagungkan tabaruk di situ, yaitu Banu Thaqif dan yang lainnya. Dan dulu tak kala Nabi SAW sudah menaklukkan di Mekah, memerintahkan Mughirah bin Syu'bah suruh menghancurkan tempat itu sehancur-hancurnya, suruh bakar semuanya pakai api. Ini perhatikan jemaah, Nabi itu ngajarkan, tak kala Nabi sudah punya kekuasaan di Mekah, Nabi memerintahkan tempat-tempat kesyirikan dihancurkan. Bentuknya tadi batu. Yang kedua, berpendapat tadi yang saya sampaikan, Lata itu sebenarnya nama orang yang dulunya itu suka bikin adonan roti, makanan buat para jamaah haji. Tapi tak kala beliau sudah meninggal dunia, orang-orang itu sering melakukan iktikaf, melakukan peribadatan di kuburannya. Kemudian akhirnya dibangun sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Yang kedua, Manat. Kalau Manat nomor 2 Uzza dulu. Kalau Uzza itu bentuknya pohon yang besar. Kalau kita berarti pohon yang sudah tua, gede sekali. Biasanya kalau di Indonesia apa nama?
beringin. Tadi sana nggak tahu ada pohon beringin apa enggak. Kemudian dikasih sama pagar-pagar, dan di situ banyak sekali tumbuhan kurma, ya, letaknya antara Mekah dan Taif, dan di situ orang-orang Quraisy banyak sekali mengagungkannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, waktu sudah Fathu Mekah, memerintahkan Khalid bin Walid untuk pergi ke kebun nakhlah tersebut, kebun kurma, kemudian suruh, ya, menghancurkan sana. Setelah dipotong pohon yang besar itu, balik lagi, balik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, perintahmu sudah aku laksanakan. Kata Nabi, irji fa innaka lam tasna syai'an, kembali sana, kamu belum melakukan apa-apa. Ternyata balik di sana kondisinya seperti semula, ya. Khalid kembali ke sana melihat ada orang yang memanggil-manggil, ya Uzza, ya Uzza, ya Uzza. Khalid datang, ternyata bentuknya jinnya itu perempuan yang telanjang bulat. Kemudian sama Khalid, ya, ditebas kepalanya, kemudian mati. Baru Rasulullah SAW, dia kembali kepada Rasulullah mengatakan, tilkal Uzza, itu adalah setan yang dia dikatakan oleh orang-orang sebagai Uzza itu. Sedangkan yang ketiga Manat. Manat ini sebuah, ya, kubab atau kuburan yang dijadikan berhala oleh orang-orang di sekitarnya, dan orang-orang jahiliyah menganggap ini adalah tempat barokah. Dalam riwayat dikatakan Ali bin Abi Thalib yang suruh mendatanginya dan hancurkan tempat tersebut. Jadi ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, patung-patung atau berhala-berhala yang dijadikan sembahan oleh orang-orang jahiliyah. Nah, kalau Manat tadi tempatnya di Musyashal Indal Udaid, antara Mekah dan Madinah. Dan yang memuliakan adalah orang-orang Khuza'ah, orang-orang Aus. Mereka mengagungkan Manat ini, ya. Dan orang-orang mengagungkan ketiga berhala ini, Uzza, ya, Manat dan Lata ini. Mereka tabarruk mencari keberkahan-keberkahan di dalamnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghancurkan semua atau segala sesuatu yang di situ adalah tempat-tempat untuk kesyirikan. Jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, jangankan ini, ya, jangankan ini, sesuatu yang para sahabat itu minta untuk dijadikan tabarruk, itu Nabi kalau itu bukan tempat berkah, Nabi aja melarang. Maka dalil yang kedua disebutkan oleh Abu Waqid Al-Laisi. Beliau menceritakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami para sahabat keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hunain. Wa nahnu hudasa'u ahdin bi kufrin. Nah, dan kami sebagian besar sahabat ini baru masuk Islam. Baru masuk Islam, kemudian mau pergi ke perang Hunain. Kemudian pas waktu jalan melihat ada pemandangan, yaitu pohon bidara milik orang-orang musyrik. Walil musyrikina sidratun yaqufuna indaha wa yanutuna biha asdiyatahum. Orang-orang musyrik itu punya satu pohon yang mereka itu biasa kumpul-kumpul di situ, ngobrol-ngobrol di situ, dan menggantungkan pedang-pedang mereka, pedangnya, panahnya, tombaknya digantungkan. Yuqalu laha dzatu anwat. Pohon tersebut dikasih nama Dzatu Anwat, ya.
Famarna bisidratin, setelah melewati itu ngobrol-ngobrol sahabat. Setelah itu ada pohon gede kosongan, nggak ada milik siapa-siapa. Lewati pohon bidara juga. Fakulna, maka kami banyak yang ngomong, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahu dzatu anwat. Ya Rasulullah, bikinkan kita ini dzata anwat ya Rasulullah. Jadikan pohon ini pohon milik kita. Terus nanti digantung senjata-senjata itu biar lebih tajam, biar lebih berkah. Nanti kalau nebas musuh langsung kena, langsung mati. Ya, bikinkan kami data anwat sebagaimana mereka punya data anwat. Apa yang dikatakan Rasulullah pada para sahabat yang baru masuk Islam ini? Apa? Oh, enggak apa-apa gitu. Oh, enggak enak wis. Ya, gitu? Enggak. Kata Rasulullah SAW mengatakan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Innaha sunan, ini adalah sunnah-sunnah, ini adalah cara-cara, ini adalah kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik. Qultum walladhi nafsu biyadihi, walladhi nafsi biyadihi. Kalian mengatakan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kama qalat Banu Israil li Musa. Ucapan kalian minta zatu anwat ini, minta pohon ini jadikan tabarruk untuk pedang-pedang tadi, sebagaimana ucapan Bani Israil kepada Nabi Musa alaihissalam. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ucapan Bani Israil disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 138. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya Musa, bikinkan kita Tuhan sebagaimana orang-orang itu punya Tuhan-Tuhan. Maka Allah katakan, qala innakum qaum tajhalun. Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya kalian itu kaum yang jahil, kaum yang bodoh. Ini perhatikan jemaah, di zaman Nabi ini baru masuk Islam, berarti mereka ini ilmunya nggak banyak. Tapi masalah syirik tidak ada toleransi. Ya jemaah, jangan kita ini justru malah sudah lama Islam, sudah kajian, Pak ini dibangun gini, oh mboten napa-napa, Pak gini mboten napa-napa. Kita sudah meninggal, itu nanti disembah, oh kita dosanya ngalir sebanyak aliran ya, sungai, bahaya. Jadi kalau kita bisa merubah kemungkaran, merubah. Kalau kita nggak bisa, ya jangan ikut-ikutan. Ya enggak, saya nggak setuju. Kalian bikin, pokoknya saya berlepas diri. Karena seperti itu. Ya, dan kesyirikan ini modelnya banyak. Bukan hanya kuburan, bisa jadi pohon, bisa jadi batu, bisa jadi prasasti dan yang lainnya. Dan Nabi SAW mengatakan, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kita jelaskan ya. Hadis ini tadi diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Waqid Al-Laisi. Ini terkenal dengan kunyahnya. Namanya siapa? Namanya Al-Haris bin Auf. Terkenal dengan kunyahnya Abu Waqid Al-Laisi. Ada juga yang mengatakan dalam bab ini bukan hanya Abu Waqid saja, ada juga Abu Sa'id yang meriwayatkan hadis ini, ada juga Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini. Dan hadis ini selain Al-Imam Tirmidzi yang meriwayatkan juga Imam Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Abi Syaibah, Nasai dan yang lainnya. Ya. Dan Abu Waqid tadi menceritakan kharajna ma'a Rasulillah. Kami keluar bersama Rasulullah SAW ila Hunain, kepada Hunain atau ke daerah Hunain. Di sini adalah perang yang akan dilakukan dan bersama Rasulullah, perang Hunain. Karena keluar bersama Nabi itu bisa jadi perjalanan jualan, bisa jadi perjalanan perang, bisa jadi perjalanan yang lain. Ya, di sini tapi diterangkan di riwayat Imam Tabarani, ghazawna ma'a Rasulullah, berarti mau ghazwa. Ghazwa berarti mau perang, ya.
Wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin. Di sini tadi diterangkan, kami ini baru masuk Islam. Maksudnya kalau orang baru masuk Islam itu banyak hal yang nggak tahu. Ya seperti mu'alaf, itu banyak sesuatu yang mereka nggak ketahui banyak. Tapi untuk masalah-masalah fikih itu dimaklumi sama Nabi. Ada orang namanya Abdul Hakam Al-Aslami, masuk Islam beberapa waktu sholat. Kemudian ada temannya besar, alhamdulillah dia yarhamukallah, dilihatin lagi sholat malah ngobrol. Apa salahku sih ngobrol? Apa salahku tuh doakan gini? Oh tambah rame. Nabi nggak nyalahkan, nggak keras. Habis sholat cuma tanya, tadi siapa yang ngobrol? Tadi siapa yang ngobrol? Padahal umurnya di atas 50. Kulong ya Rasul. Nah Nabi nerangkan sholat itu hanya zikrullah, tasbih, tahmid, tahlil. Tapi nggak dimarahi karena masalah hukum ahkam. Tapi masalah ini, walaupun mengatakan kami ini baru masuk Islam, Nabi nggak pakai ya wis apa-apa wis. Enggak. Masalah akidah nomor 1. Ya. Masalah tauhid ini utama. Kenapa jemaah? Sebanyak apapun dosa kita, kalau akidahnya benar, jaminan surganya jelas. Ya, dosa banyak, akidahnya benar, jaminan surganya jelas. Tapi kebalikannya, sebanyak apapun amal soleh kita, tauhidnya rusak, malah ini mengkhawatirkan. Jadi masalah tauhid dengan diri, dengan anak ini harus perhatikan. Karena saya masih lihat jamaah, kehidupan kita nyata di rumah tangga, di masyarakat, hal-hal yang sepele masalah duniawi itu kadang nggak ada toleransi. Contoh apa? Ada anak mecahkan piring, orang tuanya marah, mengata-ngatai anak bodoh, anak ini naudzubillah. Hal yang sepele, merusakkan TV, padahal itu TV merusak. Pas anaknya nggak sengaja jatuh, dimarahi orang tuanya luar biasa, merusakkan HP, ngilangkan duit. Tapi giliran anaknya ya percaya dengan zodiak, giliran buka ngecek kodam, orang tuanya nyantai, ini nggak paham. Ya, perhatikan ini jangan dianggap sepele. Jadi kalau kita mau beragama sebagaimana Rasulullah, para sahabat, masalah akidah itu benar-benar luar biasa. Seperti Abdullah bin Mas'ud, tak kala mau masuk rumah, istrinya itu ada tamunya itu mengalungkan ya jimat. Abdullah bin Mas'ud megang istrinya, ada apa ini? Tarik. Nggak layak keluarganya Abdullah bin Mas'ud berbuat syirik. Begitu keras. Tapi masalah-masalah yang lain, masalah furu', berikan banyak kelonggaran harusnya. Tapi prakteknya kan nggak seperti itu, ya kan? Karena apa? Sama-sama nggak paham mana ini syirik, mana ini tidak. Nabi SAW orang yang sangat lembut, tapi dengan masalah kesyirikan Rasulullah mengatakan Allahu Akbar, langsung dengan ucapan yang keras, Allah Maha Besar. Inna sunan, perbuatan kalian ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah, kebiasaan orang-orang musyrikin. Bahkan Nabi SAW memberikan analogi, memberikan kias seperti ucapan meminta Tuhan yang dilakukan oleh Bani Israel. Qultum walladzi nafsi biyadihi, ya, kalian mengatakan demi jiwaku yang berada di tangannya. Maksudnya bersumpah dengan nama Allah. Kama qalat Bani Israil Musa. Ucapan kalian, wahai sahabatku, seperti ucapannya orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa. Jadi Bani Israel dulu pernah sama Nabi Musa. Namanya Bani Israel itu ya ada yang beriman, ada yang tidak. Yang beriman tuh ada yang masih ngeyelan, ada yang enggak. Nah ini sama Nabi Musa, lihat ada orang-orang bikin patung, di situ disembah. Nabi Musa, bikinkan kita Tuhan, coba. Minta bikinkan Tuhan. Ini bukan anak-anak kecil, ini orang dewasa. Nabi Musa perlu banyak sabarnya. Nabi Musa ngajak perang, Nabi Musa sampean perang aja sama Tuhan, tak duduk-duduk sini. Ini Bani Israel. Nah, pas waktu Nabi Musa sudah bilang sama Bani Israel, kita akan diselamatkan oleh Allah. Sudah Fir'aun sudah dekat, mereka
banyak yang mencela. Kemudian Nabi Musa pukulkan tongkatnya itu, sudah selamat, mereka masih ngeyel lagi. Itu orang Islam. Apalagi Yahudi itu sudah ngalir di darahnya adalah pengkhianat. Maka jangan percaya dengan Yahudi. Ya, orang-orang Bani Israel yang jahat, yang kafir itu Yahudi semua. Nah, nanti kalau dia masuk Islam ya alhamdulillah. Tapi orang Yahudi itu lahir dalam dirinya itu pengkhianat. Maka kalau ada gencatan senjata, ada perundingan, nggak usah lama. Lihat aja, Yahudi itu pengkhianat dari zaman Nabi. Tahu Nabi perang melawan kaum musyrikin segitu banyaknya, dari belakang dia nusuk. Ya, makanya Bani Quraidah itu dihukum sama Nabi. Ya, Nabi SAW waktu setelah ditusuk dari belakang, selesai perang itu sahabat gak boleh santai. Kita harus pergi, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Buru-buru ke sana. Untuk apa? Untuk menghabisi orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengkhianat. Nah, di sini Nabi SAW memberikan analogi atau memberikan kias, perumpamaan. Ucapan para sahabat yang baru masuk Islam itu dengan dasar mungkin kejahilan, dia nggak tahu. Tapi Nabi mengatakan ucapan kalian sebagaimana ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Bikinkan kami Tuhan, patung maksudnya, sebagaimana mereka orang-orang kafir itu memiliki patung. Maka Nabi Musa marah dan mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Kalian itu suatu kaum yang bodoh. Sudah jelas Tuhan Nabi Musa sudah diberikan kenikmatan makanan dan surga, mana wasalwa, malah mengatakan bosen Musa. Kita minta kacang, minta adas, minta timun, minta ini itu. Nah, kalau kita sekarang ini tahu ayat, tahu dalil, tahu kebenaran kok ngeyel, ya kayak orang-orang Bani Israel yang ngeyelan. Bani Israel yang nggak ngeyel ya ada, ini yang ngeyelan, apalagi Yahudi super ngeyel lagi ya. Dan Nabi SAW mengatakan latar kabunna sunana man kana qablakum, sungguh di antara kalian umatku, ya umat Islam ini akan ada yang terus menerus mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. Dalam ayat riwayat yang lain, kalian itu akan mengikuti jalan-jalannya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sedikit demi sedikit. Dan Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan ada beberapa perkara yang kalian tidak akan pernah bisa meninggalkan semuanya. Apa diantaranya? Berbangga dengan nasab, mencela orang, dan juga niyahah, meratapi mayit. Dan ini masih sekarang masih ada. Ada nggak kaum muslimin yang berbangga-bangga dengan nasab? Banyak. Ada nggak kaum muslimin yang masih suka mencela saudaranya? Banyak. Dan ada masih nggak kaum muslimin yang melakukan ritual-ritual niyahah, meratap? Ada enggak? Melakukan 3 hari, sehari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, itu namanya niyahah. Banyak sekali. Dan Nabi mengatakan an-na'i idza lam tatuq qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati sirbalun min qatiran wa sirbalun min jarab. Barang siapa yang dia ini suka meratap kematian dan dia belum tobat sebelum matinya, maka nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dan dipakaikan baju dari timah atau baju dari kudis. Berat. Makanya kita jangan melakukan ratapan-ratapan kematian. Dan yang paling jago ratapan kematian adalah Syiah. Syiah itu waduh Ali, waduh Husain, meratap dengan merusak dirinya sendiri. Ya, dan ini sekarang diikuti oleh sebagian kaum muslimin, dan itu benar apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis tadi ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam takut sekali kalau umatnya itu terjerumus dengan kesyirikan, ya, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngomongnya dengan kalimat yang keras. Dan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya di antaranya adalah
Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang nanti disembah. Ya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau pohon, kalau batu, kalau kayu, apapun yang tidak ada di situ keberkahan, maka seseorang tidak boleh mencari berkah. Ya. Bahkan waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah dan beliau dikabari oleh Umar, kan ini di Madinah, ada pohon di Mekah. Ya, pohonnya juga pohon bidara yang dulu Nabi SAW melakukan perjanjian yang dikenal dengan Bai'atul Ridwan. Nah, di situ Umar dikabari bahwasanya sebagian orang-orang kaum muslimin mereka mendatangi tempat tersebut untuk tawaf, untuk sholat, untuk zikir. Kata Umar bin Khattab, suruh seseorang babat pohon itu, dihabiskan. Ini perhatikan, kalau itu zaman kita ada pemerintah seperti itu, ramai tidak masyarakat? Ramai sekali. Jadi semua yang bentuk-bentuk kesyirikan harusnya dihilangkan. Masalahnya masyarakat kita tidak tahu kalau itu syirik. Jadi kan baca kitab Ushulus Sittah karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian keterangannya dari Syekh Abdul Razak atau Syekh Shalih Fauzan atau ulama-ulama yang lain. Di situ terangkan banyak masyarakat yang tidak paham tentang kesyirikan. Syirik menurut masyarakat yang tersebar, terutama di Indonesia, kita orang Indonesia, itu kalau kita sujud, rukuk dan sujud kepada batu, rukuk dan sujud kepada kayu. Kalau orang itu mendatangi kuburan, meminta kepada kuburan, itu namanya ta'zimus sholihin. Nah, itu yang jadi masalah. Ini memuliakan orang soleh, ini enggak syirik. Kita meminta kepada mereka itu sebagai perantara. Yang memberikan itu Allah. Nah, ini pemahaman yang semacam ini yang keliru. Apakah Umar tidak paham masalah syirik? Apakah Nabi tidak paham masalah syirik? Apakah mereka para sahabat tidak paham masalah syirik? Tidak. Justru Nabi orang yang sangat paham tentang syirik, yang orang baru masuk Islam aja sudah ditegur sama Nabi. Nabi nggak mengizinkan dan justru menyalahkan permintaan sahabat ini. Dan Umar bin Khattab apakah tidak tahu kalau pohon itu adalah pohon sejarah, pohon Bai'atul yang dibuat Bai'atul Ridwan? Tahu sekali. Tapi Umar khawatir bahwasanya kaum muslimin akan melakukan sesuatu pengagungan yang di situ tidak ada keistimewaan. Kenapa Nabi dulu di situ? Karena memang ada pohon dan itu gampang. Besok di pohon ini gampang. Bukan karena pohon itu memiliki keutamaan dan itu. Ya, sesuatu itu kalau memang ada Nabi jadi punya keutamaan. Tapi kalau dikhawatirkan di situ ada kesyirikan, maka Umar bin Khattab suruh nebang. Demikian juga Ali pernah diutus oleh Nabi, jangan biarkan ada kuburan illa sawaitahu, kecuali kamu ya ratakan, dan tidak ada yang bangunan kecuali kamu hancurkan. Kalau zaman sekarang seperti itu jadi ramai. Padahal kalau melihat sejarah Nabi, sahabat, ya khulafaur rasyidin dan yang lain, setiap ada tempat-tempat kesyirikan harus dimusnahkan. Makanya supaya kita ini paham, ngerti, ya, dan tidak terjatuh dalam kesyirikan, harus terus belajar tentang masalah tauhid yang semacam ini. Jemaah, Nabi itu 13 tahun di Madinah fokus tauhid, dan 10 tahun di Madinah tauhidnya tetap fokus, ditambah lagi dengan ahkam. Makanya Nabi di akhir hayatnya tetap memperingatkan umatnya tentang perbuatan syirik. Nabi dalam kondisi sudah nutup mukanya, bangun. Kemudian Nabi mengatakan, semoga laknat Allah berikan kepada Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Dan insya Allah akan ada pembahasannya orang-orang yang dia menjadikan kuburan sebagai masjid, atau di situ masjid, di dalamnya diisi kuburan. Semuanya itu adalah keharaman yang tidak dibolehkan oleh syariat ini. Nah, kemudian dalam
hadis tadi kita bisa ambil beberapa faedah, di antaranya bahwasanya kesyirikan itu akan terus ada dan terjadi di umat ini. Anna syirka la budda an yaqa fi hadil ummah. Kesyirikan ini ada di umat Islam. Ya, orang yang dia mengaku muslim Islam bisa terjadi atau tertimpa kesyirikan, siapapun kita. Maka jangan pernah merasa aman. Yang kedua, an-nasabiqin al-awwalina minas sahabah wa man ba'dahum lam yakunu yaf'alu dzalika ma'a ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam la fi hayati wa la ba'da matihi. Ya, bahwasanya orang-orang yang terdahulu dari kalangan para sahabat dan setelahnya, mereka itu tidak melakukan tabarruk dengan orang-orang soleh, tidak melakukan tabarruk dengan pohon, dengan batu. Dan waktu Nabi masih hidup langsung ditegur. Ya. Dan seandainya tabarruk dengan batu, dengan kayu, dengan kuburan itu boleh, laukana khairan lasabaquna ilaih. Tentunya ada satu nukilan dari sahabat atau dari tabi'in, ada seorang sahabat yang tabarruk dengan kuburan. Tidak ada. Tapi sekarang orang tabarruk dengan kuburan, dengan batu, dengan ini, dengan itu. Bahkan orang Syiah itu yang ngaku muslim padahal semua ulama mengkafirkannya, itu tabarruk dengan tanahnya Karbala, dijadikan obat, dijadikan ini dan itu buat mandi dan yang lain. Sebagian mereka kalau sakit nggak mau ke dokter, maunya nguntal tanah Karbala, cepat mati ya. Iya, nah itu bukan obat dan itu kotor. Kemudian juga jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, dibolehkan mengkiaskan, ya, memang kalau itu benar, seperti mengkiaskan makanan dengan makanan, ibadah dengan ibadah, dan tidak boleh mengkiaskan, ya, sesuatu yang memang itu tidak benar. Dan Nabi SAW mengkiaskan permintaan tadi pohon sebagai Dzatu Anwat, sebagaimana permintaan Bani Israel, ya, kepada Nabi Musa sebuah Tuhan. Berarti ini dibolehkan kalau memang kiasnya benar. Dan yang terakhir, anna fil man'i ala dzalika saddan lidzari'ati syirk. Bahwasanya mencegah, dilarangnya kita untuk datang ke kuburan, dilarangnya kita itu untuk mengagungkan pohon atau batu, ini adalah satu daro'i, mencegah kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Perhatikan ya jemaah, Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Jadi segala sesuatu yang mendekati seperti SMS-an, teleponan, kemudian rayu-rayuan kepada seseorang yang nanti menyebabkan zina, itu hukumnya haram, apalagi berzinanya. Demikian juga masalah kesyirikan. Kita mengakukan berlebihan kepada pohon, kepada batu, kepada jimat, ini sudah haram, apalagi sampai ada keyakinan ini memberikan manfaat, menolak mudarat, maka itu lebih haram lagi. Dan kesyirikan ini sangat tersembunyi bagi umat ini, maka kita harus berhati-hati. Ini jemaah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin ada pertanyaan, fadhil. Kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan bukan? Jelas? Ya. Di rumah kalau punya apapun barang-barang, ya, jangan jadikan jimat, meskipun itu barang yang sudah lama. Ya, seperti besok mau nyembelih sapi, kayak gini-gini ya. Bulan depan itu sudah masuk Zulhijjah belum? Sudah. Saya ngisinya tentang fikih kurban aja ya. Ya. Insyaallah saya siapkan. Ini yang bisa kita sampaikan jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kurangnya, ada kelirunya, itu dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Kita tutup kajian malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.